Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga Tuhan melimpahkan nikmat sehat kepada kita semua dan kepada kalian semua di rumah yang nonton channel ini. Amin. Sebelumnya gue ingin perkenalan diri. Nama gue Gangsal Yudhistiro dan gue di sini mau menceritakan tentang experience pendakian gunung gue selama ini dan bakal gue ceritakan di YouTube channel gue. Sebelum gue lanjut menceritakan lebih jauh, perkenalkan nama temen gue yang di sebelah ini. Ya, nama gue biasa dipanggil Jidan. Jidan aja, simpel, nggak panjang-panjang. Oke, daripada di sini gue panjang cerita, sebaiknya kita langsung ke intinya aja. Pade, go! Oke nih bang, jadi gue mau tahu nih bang, cerita lu dari awal. Lu mau ceritain dari mana nih bang? Oke, sebelum gue ceritain gue bakar dulu nih ya. Halo ya. Oh ya, silakan bang. Oke, jadi sebenarnya sih gue ke Rinjani itu nggak ada niatan sih. Pertama gue nggak ada niatan karena gue di sono emang sibuk sesuatu yang gue lakukan di sono, dan gue dihubungin sama temen gue. Dis, lu di mana ya, katanya. Gue di kos, gue bilang kan. Kenapa emang John, gue gituin. Minggu depan free nggak? Free, gue bilang. Emang ada apaan? Temenin gue ya ke Gunung Rinjani, gue bilang. Orang mana? Gue tanya dulu kan. Temen gue dari Banten, teman kecil gue Dis, katanya. Biasa gue di Jakarta. Terus gue bilang ya kan, sebelumnya gue kasih info dulu, gue mendaki ini gue di tahun 2020. Iya, di tahun 2020 pertengahan lah, bulan-bulan September. Di situ udah mulai diberlakukannya sistem elektronik Rinjani tuh. Beda kayak dulu gue naik Rinjani. Sebelumnya gue udah pernah naik Rinjani. Iya. Belum melakukan sistem itu, dan gue sounding lah ke temen gue ya kan, kalau Rinjani itu udah menerapkan sistem etiket. Terus gue bilang, oh yaudah gimana Dis, yaudah atur, gue bisa nih, gue ada aplikasinya, lo download aja anak-anak lo yang di Banten. Singkat cerita ya kan, udah download, udah kelar semua, etiket nongol, udah keluar. Berangkatlah orang Banten. Dari Banten berangkat ke Rinjani, dia satu mobil dengan rombongan 7 orang dan satu cewek. Oh, ada ceweknya juga. Ada berarti. ceweknya juga. Ceweknya baru nikah tuh di situ. Singkat cerita dia nyampe, gua tampung ya kan di kosan gua. Tidur seadanya ya kan, makan juga gua kasih seadanya. Udah pokoknya pendaki lah, paham kan, mendaki mah solidaritas ya kan. Teman gua kerja. Jadi tuh dia datang, gue yang ngurus, bener-bener gue yang ngurus. Mulai dia dari Pelabuhan Lembar, gue jemput jam 12 siang sampai ke kosan gue di daerah Mataram. Itu berjalan mulus tuh ya kan. Oh, berarti itu posisinya itu lu udah ngekos di sono berarti. Jadi lu nungguin dia datang. Gue di sono, gue ada urusan emang di sono, dan sama temen gue itu berdua dikasih tahu kalau ada temennya yang dari sono ya kan, dari Banten mau ke situ, mau naik Rinjani. Sebelumnya emang udah gue kasih informasi, yakin nih, agak gue tarik ke belakang dulu nih ya. Iya. Yakin nih sebelumnya lo mau ke Rinjani? Yakin John, emang kenapa ya, katanya ya kan. Rinjani tahu lah Pak, gue bilang kan, abis gempa, pasca gempa jalur hancur semua. Dan emang sebelumnya itu gue udah mendaki ke sono pas pasca gempa, emang jalurnya emang parah banget. Dan ke puncak itu aja, pas kita mau ke letter S itu, sisi kiri lerengnya itu udah hancur, udah longsor ke bawah. Itu emang udah parah. Dan semua trek jalurnya dia tuh dari jalur Sembalun, Senaru itu hancur, emang bener-bener hancur. Terus kata dia, nggak apa-apa Pak, gas. Gue bilang kan, oh yaudah, kalau emang itu mau lo, berangkat ya kan. Singkat cerita, besoknya gue beli perlengkapan ya kan, gue beli di Mataram perlengkapan apa yang mau dibeli, logistik ya kan. Gue berangkat deh tuh
gue berangkat menuju Sembalun. Emang gue tuju naik dari Sembalun. Gue berangkat dari Mataram menuju Sembalun. Gue sekitar jam 7 malam gue. Rombongan gue jam 7 malam. Jadi gue bawa satu mobil, 2 motor. Dan sorry, gue ada teman satu kos juga mau ngikut itu, jadi orang dari Medan. Dari Medan itu cowok sama cewek, jadi total ceweknya 2. Dari Banten 7 orang, Iya. dari Mataram itu 4 orang. Berarti total 11 orang. 11 gue bilang, wah pendakian banyak nih. Ya kan, 11 orang. Berangkat dah tuh, gue sama, jadi kawan gue yang di Banten pengen sama gue naik motor. Iya. Pak, gue malu ya pak, pengen merasakan udara Lombok gue katanya. Bosen gue di mobil kan, ya udah di mobil gue berangkat ya kan. Dia sama gue, yang teman gue dari Lombok ikut mobil petunjuk arah ya kan. Yang di sono juga yang cewek Medan itu sama berdua naik motor. Jadi 2 motor 1 mobil. Iya. Mobil duluan sampai Sembalun. Mobil berangkat jam 6 habis maghrib. Gue setelah Isya berangkat tuh. Gue berangkat jalan. Gue dari Mataram, gue udah jalan iring-iringan berdua. Gue sampai Aikmal, gue telepon tuh kawan gue. Di mana pak? Gue udah nyampe di Pusuk katanya. Di Pusuk Sembalun. Wih cepet katanya. Iya nih. Ya udah kalau udah di resort kabarin aja. Biar gue sama anak-anak bisa estimasi waktu perjalanan gue. Biar ngepasin nama lu juga. Iya pak, gue bilang. Udah mulai Aikmal, gue jalan lagi, makan cilok sebentar di sana. Gue jalan lagi, mulai masuk ke Pelang Rimba Sembalun ya kan. Masuk Pusuk. Kalau lo yang udah pernah ke Rinjani pasti paham lah kalau jalur Pusuk itu gimana treknya. Tapi lu kenapa nggak milih jalur baru bang? Karena Rinjani itu yang direkomendasiin itu ya jalur Sembalun. Yang paling aman buat para pendaki pemula, pendaki dari luar, itu udah jalur Sembalun. Dan gue jalan itu mulai, tadinya masih aman-aman aja lah ya kan. Pas gue masuk dari situ puncak Sembalun, gue turun dari puncak Sembalun tuh, temen gue orang Banten nih, Iya. udah mulai kayak aneh ya kan. Tiba-tiba kayak teriak, astagfirullahaladzim dis katanya. Wait, kenapa bang? Gue bilang, kuping gue kayak ini bang, kayak ada yang nusuk katanya. Biasa itu mah aklimasi, gue bilang, dari ketinggian kita turun ke bawah ya kan, pasti kan perubahan kan, kuping bindeng. Gue bilang, gue udah nanggepinnya biasa ya, udah santai. Gue bilang, udah singkat cerita gue nyampe lah resort, gue packing ya kan, packing, tidur gue disitu tidur nggak ada apa-apa tuh. Pagi kita bangun tuh, singkat cerita pagi kita bangun jam 7 bangun, packing lagi, kita repacking di situ, mulai pendakian jam 8. Nah di situ kan gue pernah ke sono tuh, gue pernah ke Rinjani, jadi ada 2 jalur tuh dari Sembalun. Biasanya gue dari ladang warga sama jalur dari Resmia tuh. Iya. Niatnya gue mau pakai di jalur ladang. Nah di situ emang gue nyebutinnya bukan dari orang balai TN Taman Nasional Gunung Rinjani ya, bukan dari TNGR. Kalau menurut gue sih itu oknum. Jadi gue pengen lewat jalur itu, mungkin dia ingin mencari dalam kutip job ya kan, uang. Gue dibilangin, bang mau kemana? Rinjani, mau lewat jalur bawah. Iya, gue bilang, emang tahu jalannya? Gue bilang tahu bang. Gue bilang nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Gue bilang kan, di sono udah di pengerukan sama PT. Iya. Wah gue bilang nggak mungkin lah, nggak ada itu. Gue bilang kan, serius bang katanya. Nah dari situ gue dia arahin suruh naik ini mobil bak. Berapa mobil bak? Gue bilang 400.000 lah katanya. Buset deh, mahal banget 400.000. Gue bilang biasa juga 150, keadaannya lagi gini bang katanya. Enggak, gue mendingan jalannya. Gue jalan tuh dari resort sampai pos pintu rimba tuh, selamat datang di Taman Nasional Gunung Rinjani. Di situ
Singkat cerita gue dari situ jam 8 itu gue mendaki, emang udah cukup nguras tenaga banget itu. Dari resort itu belum sampai pos 1 aja udah nguras tenaga banget. Gue nyampe itu sekitar berangkat jam 8, nyampe sekitar jam setengah 10 ya, setengah 10-an kurang lah, 9:20 nyampe tuh di Pelang. Emang kan kita bawa cewek ya kan, Iya. baru pemula juga, ceweknya yang dari Medan juga baru pemula. Dan masalahnya nih yang cewek Medan sama cowok Medannya ini emang dua-duanya masih pemula, belum mendaki gunung, belum pernah naik gunung. Sekali naik gunung langsung ke Gunung Rinjani. Iya. Buset, gue bilang, iya kan, gue nungguin dia tuh, baru gue bilang dalam hati gue, ini baru di sini ya udah kayak begini ya kan. Iya. Mau nyampe jam berapa nih kita di Pelawangan? Gue tuh udah mikir tuh, gue ini aja lah, pede aja ya kan, nenangin diri. Udah pasti bisa dah, kita dukung bareng-bareng. Nyampe jam 9:20 di pintu rimbanya, 9:20 duduk santai. Jam 10 gue lanjutin perjalanan itu panas banget asli di situ. Jam 10 gue jalan itu, nyampe pos 1 gue jam 1 siang. Bayangin aja tuh, jam 1 siang tertati-tati banget. Emang gue nungguin orang-orang yang Baru-baru pemula ya. pemula. Emang kita harus sabar sih ininya kan, nungguin di situ. Setelah gue nyampe di pos 1 ya kan, aman aja di pos 1. Masih belum ada kendala ya. Masih ada belum kendala begituan. Pos 1 lanjut di pos 2 udah mulai kejanggalan, karena posisi gua depan itu temen gua yang namanya Kemal, tengah gua, belakang temen gua nih. Gua kenapa di tengah? Gua nge-backup temen gua yang dari Medan tuh, Iya. yang ya nggak perlu gue sebutin lah namanya, pokoknya yang si cewek sama si cowok nih. Gue Iya. nge-backup dia tuh di tengah. Sweepernya tuh gue ada Bang Botak sama Bang Ayong, sweeper. Udah bang, lu sweeper ya bang, gue nemenin ini backup. Yandis di pos 1 udah mulai jalan nih, deng. Jam 1 jalan, jam 1 ya kan, udah mulai aneh-aneh nih. Temen gue tiba-tiba di pertengahan jalan di pos 1, si orang Medan ini yang cowok kayak pingsan gitu, jatuh ya kan. Mungkin wis kenapa ya bang, gue bilang nggak apa-apa bang, kata dia, lemas sekali nih badanku, katanya. Udah bang, gue pesimis saya kan, optimis saya kan, wah ini mah mungkin sakit ya kan, mau nggak apa ya kan, ngedrop Six Mountain lah ibaratnya, gue bisa nyebut ini lah. Terus di situ juga gue udah mulai ragu, sweeper gue nggak datang, yang 2 orang itu nggak datang. Padahal tadinya di belakang tuh ada sama gue, tiba-tiba kayak hilang. Gue bilang usah deh, masa hilang ya kan, dia sering naik gunung, apalagi dia di suatu organisasi yang besar lah, dia paham banget lah tentang manajemen human error di gunung gimana ya kan. Gue mulai jalan, udah mau nyampe pos 2, nyampe, dan teman gue belum nyampe. Itu sekitar jam berapa bang? Itu sekitar gue nyampe pos 2 itu sekitar jam 3:30. Lama banget emang itu gue. Tapi temen gue yang di depan emang gue suruh duluan. Iya. Kem, daripada nanti ngeganggu psikologi teman-teman, lo bawa ke depannya dulu nih. Gak apa-apa nih, biar gue nge-backup nih, tengah nih. Di tengah nih gue yang backup. Sampai 3:30 tepar lah tuh yang orang ini, nggak bisa gerak. Dan badannya bener-bener nggak bisa bergerak tuh, lemes ya kan, dia diem ya kan. Udah deh, parah banget ini, gue bilang. Gue udah ngeliat, gue bilang kenapa bang, gue bilang lemes banget aku bang, katanya nggak bisa bergerak. Itu emang sebelum nyampe di pos 2 dia jatuh lagi. Sorry nih, gue ke belakang lagi ya kan. Iya. Jadi kan kalau dari Rinjani nih, pos 2 kan dia sabana nih, struktur gunungnya tuh pos 1, pos 2 ke pos 3 tuh masih sabana luas nih, savana gitu. Jatuh tuh pas udah mau di pos 2, dia jatuh pingsan. Emang bukan kayak begini dek, buset. Gue bilang, gue kejar, gue tarik, ayo bang, bisa sampai pos 2. Singkat cerita sampai pos 2 jatuh tuh, dia geletak. Dia di situ udah gimana ya, udah ngerengek lah, udah bang, aku udah nggak kuat ini bang.
aku pulang aja udah katanya, aku pulang aja katanya. Di situ temennya yang dari Medan yang cewek merasa ini ya kan, tersentuh mungkin hatinya, dikuatin sama dia. Intinya dikuatin lah sama temen gue tuh yang cewek, sama temen-temen semua. Nah dia udah kuat nih, udah deh di pos 3 kita nanti enak, makan enak lah pokoknya di pos 3 katanya. Di pos 3 udah kita makan enak, gue gituin kan. Nah temen gue nih yang jadi masalah Bang Ayong sama si Bang Botak. Iya. Sorry bukan Bang Botak, Bang Ompong. Botak di depan. Nah temen gue si Kemal nggak datang. Mana nih gue bilang nih si Bang Botak sama Bang Ayong ya kan. Lama nungguin. Tiba-tiba dia naik, diantar sama petani nih diantar. Datang petani yang ngomong, "Mas, yakin mau naik?" "Iya, kenapa?" "Ini temennya Mas, tadi dia hampir nyasar ke jurang jalur sisi utara." Set, gue bilang kan kita naik dari timur ya kan. Iya. Jadi itu Sembalun itu masuknya di Lombok Timur. Jadi jalur Rinjani itu ada 3 jalur. Jalur timur, utara, sama jalur mana? Jalur timur sama jalur utara. Sama sisi timurnya sono lah, ya kan? Lupa gue jalurnya apa tuh. Senaru juga masih masuk KLU sih. Nah di situ Bang, temennya nih nyasar katanya. Sampai udah Bang, ini temennya tolong Bang di backup yang bener katanya. Soalnya tadi dia nyasar lewatin jalur tebingan, jalur air yang mengarah ke daerah Lombok Utara, ke arah Bayan. Bayan kan udah masuk Lombok Utara. Cuma bapak-bapaknya nggak cuma ngodoin gue gitu doang, langsung balik. Terus si Bang Ayang gue tanya, "Kenapa Yang? Sumpah Andis, gue tadi ngikutin jalur bener, tapi kenapa langkah kaki gue kayak jalurnya ke situ-situ mulu ya kan, ke sini." Gue bilang, "Pong, kok jalurnya ini mulu sih?" "Iya," gue bilang. Gue udah mulai nguatin dia, "Udah lu capek mungkin, udah jalur rapat," gue bilang. Rapat ya kan, rapat ke pos 3, jalan pos 3 udah rapat. Ganti posisi tuh, gue yang di pos gue yang jadi sweeper, si Botak sama si Ayong tengah nge-backupin si temen gue tuh orang Medan. Terus itu istirahat lama tuh di pos 3, makan dulu, tidur santai. Dia ada pendopo gede, kita sempat makan di situ, masak, istirahat sebentar. Dia ini gue susu sebentar, dan gue memutuskan untuk ngecamp di pos 4 yang mau tebing ke atas tuh, yang biasa disebut 7 bukit penyesalan. Jadi sebelum itu gue kayak di pos 4 itu gue udah kita ngecamp di sono, kita ngambil air di pos 3 biar nanti paginya kita ke Pelawangannya lebih cepet ya. Akhirnya makan jam 4 itu gue jalan tuh, jam 4 jalan ya kan. Jam 4 udah mau jam 4 jam setengah lima gue udah mulai jalan pelan-pelan. Jalurnya emang di situ udah mulai kelihatan banget. Pasca gempanya tuh hancur banget, kayak tebing yang tadinya gue lewatin harusnya lurus jadi lewat bawah, baru naik lagi, jadi makan batu waktu. Harusnya gue nyampe pos 4 itu bisa 1 jam, ini bisa jadi 2 jam lebih. Apalagi ada temen gue yang sakit ya kan. Iya. Di situ gue udah mulai curiga nih sama teman-teman gue di situ, termasuk yang orang Medan itu. Gue backup, gue sweeper. Nah di pertengahan jalan gue ngomong nih, gue panggil break ya kan. Udah jam 5 tuh, nyampe gue itu belum pos bayangan. Jadi pos 4 itu ada pos bayangan. Sebelum pos bayangan itu udah kelihatan sih. Gue panggil, gue bilang break. Gue panggil si Kemal, temen gue, "Mal, iya John, jam 5 nih," gue bilang. "Mau nyampe jam berapa nih di sana?" Gue bilang. "Sampai jam berapa di pos 4? Terus gimana?" katanya. Gue memutuskan, gue sama si Bang Botak duluan sama Bang Ayong buat jadi kayak ibaratnya kayak tim advent lah. Gue berangkat duluan buat buka tenda,
gue buat nyediain masakan, minum, dia datang bersih, tinggal istirahat. Akhir gue ya udah aja, akhirnya gue ke posisi Kemal sweeper, yang Kemal di depan, temen gue ada yang orang Banten juga di belakang tuh sweeper. Gue naik duluan dong, gue nyampe pos 4, singkat cerita itu udah mulai aneh-aneh lah. Tahu sendiri lah di pos 4 itu gimana ya kan, struktur ininya apa, tempat campnya kecil dan dia dilewatin jalur air. Kalau kayak di Semeru itu pas mau Kalimati, kita mau ke Kalimati itu kan kita ngelewatin kayak sungai itu. Nah itu pos 4 kayak begitu banget persis. Di situ gua nge-camp, nyampe gua maghrib tuh, dan maghrib udah kayak udah kondisi udah capek ya kan, kita bawa barang banyak, logistik, tenda juga semua, kita harus buka tenda lagi. Udah tuh diporsir banget emang tenaga tuh di situ. Tenda buka, gue buka 3 tenda, siapin, belum nyampe nih, setengah 7 belum nyampe ya. Gue di situ emang udah gue sama si Bang Botak emang udah curiga ya kan, dari arah tebing. Kayak gimana ya, kayak ada yang ngomong gitu, tapi kayak ngobrol, kayak jangan di situ kalau buka tenda gitu, jangan di situ kalau buka tenda, kayak ngasih tahu gitu. Iya, jangan di situ kayak kalau buka tenda, cuma gitu doang. Cuma dia suaranya itu nongol setiap per 1 menit. Gue lihat jam kan, gue pakai jam waktu itu, gue lihat di situ tuh gue jam 6, gue buka tenda selesai tuh pokoknya setengah 7, rapi kelar. Anak-anak tuh nyampe di situ belum nyampe tuh, pokoknya anak-anak nyampe tuh Ba'da Isya, nyampe jam 7 lebih berapa, 15 menit kalau nggak salah atau berapa tuh, gue lupa. Gue lihat nih jam 6:20 nih ada yang lihat gitu, jangan buka tenda di situ. Tapi suaranya dia berubah-berubah, kadang di tebingan, di deket pas mau naik ke 7 Bukit Penyesalan itu, kadang di belakang tuh, ada di belakang, kadang di jalur air itu. Setiap per menit itu terus, dan setiap dia ngomong itu pasti diselingin sama angin, kayak hilang, ntar ada lagi. Gue merinding banget ya. Terus gue cerita nih sama si temen gue, Bang, denger gue gimana nih masuk tenda? Gila lu, gue bilang, mau masuk tenda, teman kita kebablasan gimana? Gue bilang udah sini aja, gue bilang. Itu sebenarnya antara gue mau masuk tenda sama gak masuk tenda itu ngeriwat. Singkat ceritanya kan, jam 7 deh setelah Isya datang tuh, tek teriak-teriak udah, Des, woi Pak, gue bilang, di sini, langsung gue susul kan, semua keril gue bawain, dia lengang kangkung semua naik, istirahat semua, tepar, masak, makan. Itu waktu itu cuaca sih emang cerah dan lumayan dingin waktu itu di situ, karena lembah ya kan, lumayan dingin. Istirahat, tidur. Malam itu emang udah pada capek. Singkat cerita udah pagi ya kan, bangun kita jam 8 tuh, memutuskan untuk trek ke Pelawangan Sembalun. Itu di situ belum ada apa-apa, masih samar-samar ya kan. Di trek Pelawangan Sembalun, berjalan santai, kita packing, selesai packing, makan jam 9. Memang kita santai banget itu, karena emang rencananya kita naik Sembalun, turun Sembalun. Karena emang gue kasih 2 pilihan, Bang, mohon maaf nih Bang ya, bukannya gue mau ngelarang lo buat ke danau, gue bilang. Situ emang gue tarik ke belakang lagi nih, kita emang bikin suatu planning tuh malam itu sebelum tidur. Kalau emang abang mau target ke puncak, abang ke puncak aja begituin. Tapi kalau abang mau ke Segeranak, Bang, abang Segeranak aja, gue bilang ya kan. Terus gimana nih, kata dia. Ya udah tinggal pilih Bang salah satu. Cuma dia memutuskannya puncak.
Ya udah bang, kita komitmen nih kalau kita puncak turun Pelawangan Sembalun. Oke, mereka okein di situ. Emang ada orang yang sedikit, satu timnya dia tuh ada sedikit yang pengen ke Kala. Masa udah di Rinjani nggak segerahan, gimana sih katanya. Belum ke Rinjani lah katanya. Ya udah, singkat cerita tadi kan kita packing jam 9 jalan bergerak. Jam 9 jalan bergerak. Datang kan apa ya? Gua di sweeper, temen gua seperti awal di depan melewati yang disebut 7 bukit penyesalan itu kita lewatin. Emang itu berubah banget jalurnya, longsor semua. Emang tuh, dan gue lihat dan dari estimasi waktu gua itu jam 12 lah nyampe gue di Pelawangan ya kan. Itu gua salah. Karena emang jalurnya cukup terjal, longsor, nggak dikhususkan buat pemula. Itu emang meleset gua nyampe Pelawangan Sembalun itu sekitar jam 4 sore. Dari mulai bergerak jam 10. Bayangin tuh. Aman, dari pos 4 ke Pelawangan Sembalun aman, nggak ada kendala. Jadi gue tim terakhir, gue nyampe Pelawangan Sembalun. Temen gue tuh tim terakhir karena gue nge-backup anak-anak itu ya kan. Iya. Sampai Pelawangan, gue buka tenda karena tujuannya pertama puncak. Gue ngambil yang dekat sumber mata air di ujung, karena kenapa? Saat summit deket, saat pulang deket, enak. Jadi dia nggak terlalu capek balik lagi tuh di situ. Gue udah camping tuh, masak ya kan, buka tenda, foto-foto, dia maghrib masak, ngomongin skema buat besok summit, mutusin jam berapa. Dan di situ gue kan sebelumnya gue udah pernah naik Rinjani ya, pasca gempa itu emang parah. Situasi Pelawangan Sembalun tuh emang parahnya dari segi apa ya. Pertama, buat edukasi juga nih buat ke kalian. Kalau sekarang nih, untuk kalian yang ada planning buat ke Rinjani, khususnya jalur Sembalun, mau ngecamp di Pelawangan Sembalun, kalau bisa 1 orang harus ada yang tinggal di tenda. Karena kenapa? Dari pengalaman gue yang sebelumnya bawa temen-temen gue dari Medan sama dari Banten, abis gue tinggal ke puncak. Pulang ya, logistik gue udah kosong. Itu karena faktor apa? Faktor monyetnya itu sangat parah itu. Monyetnya parah banget itu, asli bener. Monyetnya parah. Gue mutusin, si Kemal ngomong sama gue, "Dis, siapa yang mau summit? Lo apa gue?" "Bebas gue mah pak." Terus gue bilang, "Lalu gimana?" "Kayaknya gue sih," gitu. Ya udah, kan gue gak enak, temen gue ini dari Banten ya kan. Emang Kemal gue suruh, "Pak, mendingan lo aja yang summit, ini kan kawan lo ya kan, gue biar ngehandle di camp, lo balik, lo berangkat gue masakin, lo pulang gue masakin. Jadi lo ibaratnya lo berangkat tinggal makan, lo pulang ke bawah Pelawangan Sembalun lo tinggal makan, tinggal istirahat, enak." Iya, jadi gue memutuskan gak untuk muncak itu. Di situ gue nggak muncak karena kalau dalam pendakian ya, menurut gue kita tuh harus ngebuang ego masing-masing diri kita. Karena banyak gue lihat pendaki-pendaki sekarang itu tersesat, mungkin kedinginan, hipotermia ya kan, terus dia tidak bisa memanage perjalanannya dia hingga terjadinya insiden. Itu menurut gue karena keegoan dari diri masing-masingnya dia, khususnya ego dari timnya dia. Makanya gue bilang kalau kita sekarang dalam mendaki gunung itu, ego itu harus kita hilangkan. Kita singkirin dulu ya. Kita singkirkan dulu dah buat kepentingan bersama. Ya, lo muncak silakan, ibaratnya kan. Ya gue nunggu di base camp. Ibaratnya kita saling inilah simbiosis mutualisme ya kan. Udah, singkat cerita dia memutuskan rapat kecil malam tuh, setelah makan malam dia jam 3
3 pagi summit. Jam 3 pagi dia summit, gue bangunin, bro bangun bro, summit, siapin persiapan logistik, packing semua, air. Jam 4 itu mulai berjalan tuh, dia berdoa semua, gue lepas, gue temenin mulai dari percabangan. Kalau lo ke Rinjani tau lah percabangan ada sisi begininya dari Pelangan ini ke puncak. Gue lepas di situ, gue temenin berangkat, gue turun lagi. Bener aja pak, gue baru tidur 15 menit. Gue baru tidur 15 menit nih. Kersek. Gue parno ya kan. Apaan tuh gue bilang. Pas gue lihat, gue buka tenda gue, katanya monyet anjir, warna-warna udah mulai makanin logistik gue ya kan. Gue lempar aja pakai powerbank, dah kayak kabur dia ya kan. Wah monyet nih, gue bilang. Udah, gue mulai dia berangkat summit, gue nggak tidur, gue di luar, gue jaga-jaga itu kan. Monyet-monyetnya emang gimana ya, faktor sih, karena mungkin dari pasca gempa ekosistemnya dia mulai tersingkirkan ya kan, makanan mulai berkurang, mulai pindah ke tempat yang lebih aman ya kan.